Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Grace Oktaviani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, nomor induk mahasiswa 21145200037 dan nomor ujian 2021802219 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Hari ini Senin 6 Desember 2021 jam 9 pagi saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di Sekolah SD Gamaliel Palu, Jalan Patimura nomor 53. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Selamat pagi. Okay, let's start our virtual class today. Ya. Yang pertama, selalu ingat protokol kesehatan 5M. Menjauhi kerumunan, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjaga jarak. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Jaden, silakan berdoa, pimpin teman-teman. Baik, teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar ya Tuhan Yesus. Berkati Mem Grace yang akan mengajar kami ya Tuhan Yesus. Berkati agar pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat kami pahami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Amin, terima kasih Jaden. Oke, Memo cek dulu, sudah siap tidak belajarnya hari ini? Siap, Mem. Siap, Siap. Mem akan kirimkan link presensi, ya, ada di chat. Silakan kalian isi terlebih dahulu. Mem, apa boleh dikirim di WA karena ini agak susah dibuka di. Oke, baiklah. Makasih, Mem. Sudah, Mem. Oke, baik. Sudahlah. Ya, semua hadir ya hari ini ya, dan sudah mengisi link presensinya. Untuk menambah semangat, ayo kita tepuk PPK dulu ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Lebih semangat ya. Kita menyanyikan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Tahu lagunya? Tidak. Oke, Mem akan sharing ya. Kita menyanyikan bersama-sama. Oke, kita nyanyi sama-sama. Nenek moyangku seorang pelaut, puasa muda, menerjang ombak, ia tergoda menemukan biasa Seperti layar berkembang, bisa sisanya bangkit sekarang kita beramai. Terima kasih. Ya, hari ini ya kita akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah membaca cerita di Google Doc dan berdiskusi kelompok, siswa dapat menemukan informasi tema, tokoh, peristiwa, inti cerita, dan pesan moral dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat menguraikan pendapat pribadi,
tentang sebuah cerita dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati gambar dan berdiskusi kelompok, siswa dapat menganalisis informasi penting pada gambar dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati video, siswa dapat membuat tabel tentang dampak buruk penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan teliti. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari tentang jenis-jenis pekerjaan. Apa saja pekerjaan yang kalian ketahui? Coba. Guru, Petani, ada arsitek, nelayan, guru, ya. Hari ini, ya, ada satu pekerjaan yang akan kita pelajari. Satu pekerjaannya dengan materi kita hari ini adalah nelayan. Nelayan itu pekerjaannya di mana ya? di laut. Di laut. Tugasnya apa ya? Menangkap ikan. Ya. Untuk menangkap ikan, ya mereka menggunakan berbagai macam cara. Kalian bisa lihat pada gambar ini, perhatikan gambar pertama dengan gambar kedua. Ya, gambar pertama ini nelayan yang masih tradisional ya, masih menggunakan jaring yang sederhana dan perahunya masih yang sederhana. Sedangkan gambar kedua, ya sudah menggunakan jaring yang besar, sudah menggunakan teknologi besar. Ya benar sekali. Iya. Sekarang kita akan membaca satu teks bacaan. Coba meminta Benediktus coba bacakan teman-temannya. Bisa kelihatan tentang keluarga lanang. Keluarga lanang. Lanang dan keluarganya tinggal di daerah pesisir. Lanang tinggal bersama ayah, ibu, dan adiknya. Mata pencarian ayah lanang adalah nelayan. Hanya mengurungkan niatnya untuk melaut. Hal ini dikarenakan terjadinya badai di laut karena dikhawatirkan dapat mengancam nyawanya. Ayahnya pun tidak menghasilkan keuntungan untuk menghidupi keluarganya. Namun ayah lanang tidak menyerah begitu saja. Ia pun beralih profesi untuk sementara waktu sebagai penjaga pantai di tempat wisata. Akhirnya keluarga lanang memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lanang dan ibu dan adiknya bangga memiliki ayah yang bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya. Oke, terima kasih Benediktus ya. Dalam bacaan ini kita akan menemukan inti ceritanya ya. Inti cerita dalam bacaan ini dapat kita ketahui jika kita membacakannya dengan cermat. Selain inti cerita, kita juga dapat mengetahui tentang tokohnya atau peristiwa atau pesan moral yang terdapat dalam bacaan. Sebelumnya menjelaskan dulu. Nah, menentukan tema. Apa itu tema? Tema itu pokok pikiran atau dasar cerita yang dipercakapkan dalam bacaan tersebut. Tokoh orang yang berperan dalam cerita. Ya. Peristiwa. Oke, dengar dulu kalau menyampaikan peristiwa itu kejadian atau hal perkara menarik perhatian dan sebagainya. Dan yang keempat itu inti cerita itu pokok pikirannya ya. Dari kalimat utamanya dasar cerita yang dipercakapkan. Dan yang terakhir pesan moral atau pesan kebaikan. Ini yang akan kalian tentukan sebentar dari bacaan yang dibacakan oleh anak Benediktus ya. Sebelumnya kalian juga harus mengetahui ya tentang nelayan tradisional dan nelayan modern. Simak video berikut ini. Tentu pastinya ada yang tahu, ada juga yang belum mengetahuinya. Baik, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Ya, ini video tentang perbedaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern ya. Dari video ini kalian bisa lihat bagaimana cara menangkap ikan dari nelayan modern dan nelayan tradisional. Kalau modern menggunakan teknologi yang sangat canggih ya.
Hasil tangkapannya pun lebih banyak ya. Peralatan yang digunakan juga canggih. Bagaimana dengan nelayan tradisional ya? Nelayan tradisional masih menggunakan tangan, masih manual ya. Jaringnya pun sederhana, tidak menggunakan mesin yang canggih. Oke, dari video tadi kalian bisa lihat ya, perbedaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern. Sekarang Mem akan bagi kalian dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok akan ada ketua kelompoknya ya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Masing-masing ketua kelompok, Aaron, Cliff, Mem, dan Jaden, Mem akan bagikan linknya untuk kalian kerjakan bersama-sama dengan kelompoknya. Bu ya, Mem copy dulu. Silakan kalian buka dulu linknya untuk Aaron, Jaden, dan Cliff. Setelah kalian buka, nanti kalian share screen dan kalian kerjasama untuk menyelesaikan soal yang ada pada lembar LKPD yang membagikannya. Oke, kalau sudah ada LKPD-nya, Mem akan break room sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan join ke break room-nya ya. Mem sudah buka, boleh kamu share screen ya. Oke teman-teman, mari kita baca dulu cerita keluarga Lanang. Lanang dan keluarganya tinggal di daerah pesisir. Lanang tinggal bersama ayah, ibu, dan adik. Mata pencarian ayah Lanang adalah nelayan. Akhirnya keluarga Lanang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lanang, ibu, dan adiknya bangga memiliki ayah yang bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya. Nah teman-teman, sekarang mari kita berdiskusi apa tema cerita ini. Keluarga Lanang. Keluarga Lanang. Tokohnya apa? Siapa saja Tokohnya? Ya. Lanang, ayahnya, ibunya, dan adiknya. Oke. Terus sekarang mari kita diskusi tentang peristiwa. Peristiwa apa yang terjadi di cerita tadi? Terjadi badai laut. Sehingga ayah Lanang tidak bisa bekerja sebagai nelayan. Baik, sekarang mari kita berdiskusi tentang pesan moral. Apa pesan moral yang didapat dari cerita ini? Kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kita harus tetap berusaha. Good job. Sekarang yang terakhir, inti cerita. Apa inti cerita dari cerita ini bagi teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Kalau tidak ada, Ayah Lanang merupakan nelayan. Dan saat dia ingin memancing, terjadi badai di laut. Sehingga dia tidak bisa menafkahi keluarganya. Lalu, ia mengganti profesi menjadi wisatawan. Pemandu wisata. Sehingga keluarga. Oke, terima kasih Joshua atas jawabannya. Jadi inti ceritanya adalah memang tidak boleh menyerah. Dan pesan moralnya juga jangan pernah menyerah juga, harus memiliki jalan. Oke teman-teman, terima kasih sudah berdiskusi. Sekarang saya kembalikan kepada Mem Grace. Jaden, yang lembar keduanya perbandingan nelayan tradisional dengan nelayan modern. Coba kamu share screen lagi, baru lihat lembar kedua. Oke, sekarang mari kita berdiskusi tentang nelayan tradisional dan nelayan modern. Sekarang kita mulai dari nelayan tradisional. Bagi kalian, apa perbedaan
Nelayan tradisional. Nelayan tradisional menggunakan perahu layar, menggunakan peralatan tangkap sederhana. Pintar. Sekarang kita akan berdiskusi tentang nelayan modern. Perbedaan tentang nelayan modern. Nelayan modern menggunakan perahu bermesin, menggunakan peralatan tangkap modern, memanfaatkan gelombang suara, sonar. Temanya keluarga lanang. tunggu. Keluarga lanang nih. Ada di atas tuh. Boleh dikasih turun dikit agar lanang. Tokohnya lanang, ayahnya, ibunya, dan adiknya. peristiwa Terjadi ketika badai di hujan laut. tiba Terjadi badai di laut. ayahnya Terjadi badai mengumumkan di laut. niatnya untuk melaut. Itu kan inti ceritanya. Peristiwanya terjadi badai di laut. Iya. Oh iya, terjadinya badai di laut. Terjadi badai di Bukan terjadi. Pesan moral. laut. Terjadi. Kurang. Terjadi. Moralnya, Badai di laut. Bukan moralnya. Jangan Jangan pernah menyerah. Jangan gampang menyerah. nyerah. Inti ceritanya, ayah lanang tidak bisa menafkahi keluarganya dengan laut tapi cerita pekerjaan ayah lanang. Pekerjaan ayah lanang. lanang. Inti ceritanya yang kau bilang di peristiwa tadi itu loh. Apa tadi? Ayah lanang tidak bisa menafkahi keluarganya dengan melaut. Ayah lanang Tidak bisa melaut saja daripada terlalu panjang. Iya, tidak bisa dia melaut. juga tidak bisa melaut Tapi kenapa itu emangnya karena tulisannya dikasih ganti menjadi huruf kecil yang lain. Tulisan lanangnya, kata lanangnya harus ada huruf besar L-nya untuk dari kata lanang. Oh iya, nama orang. Lanang kan nama orang. Iya. Nelayan tradisional. Sabar. Nelayan perbedaan. Nelayan tradisional menggunakan perahu layar. Peralatan tangkap sederhana. M-nya harus besar kan? Perahu layar. Ya gitu dong. Menggunakan perahu layar. Gunakan perahu layar. Menggunakan peralatan tangkap sederhana. Menggunakan peralatan tangkap sederhana. perahu layar sama Dan menggunakan peralatan tangkap sederhana. ayah. Yang ada di nelayan tradisional untuk kata menggunakan peralatan tangkap yang sederhana. Dah. Mantap, itu baru namanya Cliff. Yang pintar. Menggunakan peralatan tangkap modern. Menggunakan peralatan tangkap modern. Tangkap Tangkapnya memanfaatkan gelombang suara sonar dalam kurung sonar. Huruf besar. Memanfaatkan sonar aja atau belum memanfaatkan Iya, sonar aja. ini tepatnya Memanfaatkan sonar. Memanfaatkan sonar. M-nya huruf besar. M-nya sama M. M-nya huruf besar. M sama M. Artinya kita sudah menyelesaikan tugas keduanya. Coba dicek lagi di bawahnya, apakah ada lagi? Nggak ada, kosong, sudah kosong. Kosong, mantap. Kita Please, coba pindah di nomor yang pertama. Oke, satu. LKPD 1. Udah guys. Bagaimana kelompok 2 tanggapannya untuk hasil dari kelompok 1? Apakah ada perbedaan mungkin atau ada sama saja?
Bisa diperlihatkan kelompok 2? Oke, sudah bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, good job ya. Oke, coba kelompok 2 Mem lihat dulu. Apakah sama atau beda? Kalau sudah sama, ya, ini untuk kelompok 2 ya. Keluarga lanang temanya, oke, sama saja ya. Peristiwanya ya, benar, badai di laut. Pesan moralnya jangan gampang menyerah ya, jangan mudah menyerah. Pantang menyerah. Inti ceritanya benar ya. Oke, coba yang iya, oke. Coba yang kelompok coba yang lembar kedua. Tidak apa-apa. Menggunakan perahu layar persamaan. Oke, sama ya. Jadi sama ya hasil pekerjaan kalian ya. Kelompok 1, kelompok 2 begitu juga dengan kelompok 3. Ya, sudah benar di sini nelayan tradisional itu menggunakan perahu layar, menggunakan peralatan tangkap sederhana ya. Sedangkan nelayan modern menggunakan perahu bermesin, menggunakan peralatan tangkap modern, memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Persamaannya itu sama-sama mencari ikan dan menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari dan mengandalkan cuaca ya dan gelombang laut. Oke, terima kasih semuanya ya. Good job ya. 5 star untuk kelompok 1, 2, dan 3 ya. Sudah benar hasil pekerjaan diskusinya. Sekarang yang memang tanyakan ya, peralatan tangkap dari nelayan ya. Kira-kira apa saja ya peralatan tangkap mereka yang mereka gunakan untuk menangkap ikan? Ada yang tahu peralatan tangkap? Ya, selain jaring, apalagi? Pancing. Ya. Siapa sini yang pernah menangkap ikan? Saya nggak pernah, tapi saya pernah lihat pancing. Atau mungkin pergi ke apa ini, tempat makan ikan bakar gitu ya. Tempat makan ikan bakar ada tempat untuk menangkap ikan di situ untuk mancing. Itu memang pernah itu di daerah dulu sana ya. Kita bisa memancing di situ. Habis hasil tangkapannya bisa kita bakar dan kita makan ya. Ini memang akan jelaskan ya bagaimana cara menangkap ikan. Ada yang menggunakan pukat harimau, ada yang menggunakan bom ikan. Ini peralatan yang sangat dilarang karena dapat merusak keseimbangan alam ya. Silakan kalian simak dulu video berikut ini. Penggunaan pukat harimau dan bom ikan saat ini sangat dilarang karena dapat merusak keseimbangan alam. Contohnya, pada gambar ini, terumbu karang menjadi rusak dan ikan-ikan atau biota laut lainnya menjadi mati. Begitu juga dengan pukat harimau. Saat menggunakan pukat harimau dalam menangkap ikan, ikan-ikan kecil itu akan terangkat sehingga daur hidupnya menjadi terganggu. Nah, ini cara menangkap ikan menggunakan pukat harimau ya. Ini menggunakan jaring besar yang berteknologi ya di bawah dasar laut. Di sini dengan menggunakan pukat harimau ini ya, ikan-ikan kecil itu akan ikut terjaring sehingga menyebabkan daur hidupnya terganggu ya kalau itu terjaring. Dan juga bisa merusak terumbu karang. Salah satu lagi alat yang digunakan untuk menangkap ikan ya, itu adalah bom ikan. Nah, di sini bom ikan dilempar bomnya dan akan meledak. Ini dapat merusak terumbu karang dan menyebabkan ikan-ikannya mati ya. Kedua alat ini sangat dilarang digunakan karena dapat merusak keseimbangan alam. Terus kalau kena manusia gimana? Mati atau tidak? Iya, meledak. Ya. Jadi ya, ini dampak-dampak yang terjadi akibat penggunaan dari pukat harimau dan bom ikan. Ya, baik, terima kasih. Oke, sekarang Mem coba kalian join di kelas poin ya. Mem akan tanya jawab mengenai dampak negatif dari penggunaan bom ikan dan pukat harimau.
Boleh dengan menggunakan laptop itu bisa, nah kalian tinggal searching saja di Google, ketik kelas poin, baru join enter kodenya 45789. Ya, kalian pakai laptop bisa langsung saja di laptopnya. Untuk pertanyaan pertama, ya, tadi kita belajar tentang nelayan. Pasti kalian tahu ya, tugas nelayan itu menangkap ikan. Nah, mau tanya dulu, ini ya, sekedar tanya-tanya seru-seruan saja. Kira-kira kalian kenal tidak dengan jenis-jenis ikan atau nama-nama ikan yang kalian ketahui? Bukan yang ada di gambar ya. Kalau di gambar itu pasti tahu tokoh kartunnya ya, Nemo. Nemo itu termasuk jenis ikan apa ya? Ikan badut. Ikan badut itu pasti ada nama. Atau ikan apa yang kalian ketahui? Atau ikan yang kalian makan, konsumsi? Coba tuliskan. Ini bilang-bilang ikan ini jadi lapar ya. Oke, sudah 3 orang, 4, 5 yang menjawab. Coba tanya dulu ikan jenis apa yang kalian ketahui. Oke, Mem akan lihat ya nama-nama ikannya yang kalian ketahui. Oh, ikan bakar, ikan sunu, ikan mujair, ikan mubara. Ini yang sering makan ikan bakar ini. Ikan katombo, ikan hiu, pasti yang sering nonton film. Paling banyak jawab ikan salmon ya. Ikan salmon itu sangat baik ya untuk tubuh. Oke, ternyata semua tahu ya. Dan tahu juga dengan ikan yang kalian konsumsi. Ikan buntal, wah. Ikan buntal ini yang pas ada di gambar, tapi itu biasa ada racunnya ya, jadi hati-hati kalau mengkonsumsi ikan buntal. Oke, kalau sudah Mem close pertanyaan kedua. Oke, Mem simpan dulu. Terima kasih ya. Pertanyaan kedua. Nah, ini pertanyaannya pilihan ganda ya. Yang tercepat dan benar itu akan berada di posisi pertama. Mem start ya, silakan dibaca. Sudah. Oke, wah. Ternyata cepat sekali gerakannya. Kita lihat. Wah, semuanya benar ya. Ada yang Ya, tidak ada yang jawabannya salah. Ternyata hebat-hebat sudah anak-anaknya ini. Upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan lingkungan akibat kegiatan pada gambar di bawah adalah benar. C. Melakukan pemulihan terumbu karang yang telah rusak. Coba kita lihat siapakah yang tercepat. Oh, Benedictus ya. Wah, luar biasa ya. Benedictus tangannya cepat ya. Benedictus, baru disusul Joshua, dan yang ketiga Aileen. Tapi semuanya benar ini ya. Karena ini biasa kecepatan saja, ngeklik ya. Semuanya 100. Oke, next pertanyaan ketiga. Nah, ini short answer. Akibat jika menggunakan pukat harimau dalam menangkap ikan. Pukat harimau ya, bukan bom ikan, pukat harimau. Silakan ketikkan jawaban kalian. Sudah ada 2 orang yang menjawab ya, 3, 4, 5 yang belum perlihatkan. Kalau sudah banyak baru perlihatkan. Jangan nanti yang lain menjadi jawaban teman. Ya, akibat jika menggunakan pukat harimau dalam menangkap ikan. Apa akibatnya? Seperti tadi yang sudah tampilkan di video, kita lihat jawabannya. Oke, Florencia, terumbu karang menjadi rusak, daur hidup ikan akan terganggu ya, begitu ya. Oke, like this. Banyak ikan yang tidak terincar tertangkap. Maksudnya ini yang tidak, ikan-ikan kecil ya maksudnya ya, tidak terincar dan tertangkap akhirnya. Mengganggu daur hidup ikan. Oke, like. Keseimbangan hewan laut tidak terjaga, merusak terumbu karang. Berhenti. Ikan kecil akan terikut sehingga daur hidupnya terganggu. Good job, Vanessa. Sepertinya ini sudah pada paham semua ya. Sudah paham apa akibat jika menggunakan pukat harimau dalam menangkap ikan. Terima kasih untuk jawabannya. Next. Nah, ini lagi kecepatan. Ayo, Mem langsung start.
Coba kita lihat jawaban kalian. Oke, jawaban yang benar adalah B, menangkap ikan secara besar-besaran. Ya, benar sini Cliff, Yunike, Joshua, Yurel, Vanessa, Diandra, Florencia, Aileen, Keisha, Aaron. Itu benar ya. Yang masih keliru ya, itu ada kata kecuali ya, Benedictus, Marsha, dan Yang salah. Iya, berarti yang bukan. Nah, coba kita lihat siapa yang tercepat. Itu tadi dengan itu fokusnya tidak terganti, makanya teman-teman tidak kelihatan kecualinya. Oke, baik. Pilih A. Iya, baik, tidak apa-apa. Nah, yang penting paham ya. Jadi jawabannya benar itu adalah B. Kecuali yang tercepat adalah Joshua. Siapa yang lebih cepat? Ya, Joshua, baru disusul Cliff, dan ketiga Yurel. Ini ya, hal-hal yang perlu diperhatikan agar keseimbangan alam tetap terjaga. Yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran, seperti soal tadi. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau. Dan yang keempat, memperhitungkan daur hidup ikan. Nah, terakhir, ini seru-seruan juga. Coba kalian lihat gambar ini dan temukan 5 kata ya di dalam gambar. Silakan yang bisa dibulat, dikode atau apa terserah. Bahasa Inggris ya, kayaknya katanya ini bahasa Inggris. Coba cari, ayo. Yang mana matanya masih jernih mencari kata. Ada 5 ya. Oke. Ya, sudah ada 3 orang. Coba Memo lihat ini 3 orang yang menjawab benar tidak? Ayo kita lihat ya. Mem buka dulu. Iya. Ya, kita lihat Benedictus. Wah. Oke, kata pertama fish. Oke, 1. Kedua, boys. Ya, ketiga tree. Keempat no. Benar, baru 3 ya. Ada 2 lagi. Nah, kamu gak lihat. Oke, kelompok 2 sudah finish, nah? Sudah. Barusan sih. Oke, kalau sudah memang akan close the room ya. Oke, sudah dapat tadi 5 ya. Coba kita lihat lagi bersama-sama. Ada kata tree, ada kata boy, ini ada tadi kita lihat. Ada kata boy, ada kata fish. Ada kata Nice. hot sama ada kata tree. Boy, Nice. hot. Ada kata fish. Hot. Fish. Iya, jadi benar ya. Oh, Gracelyn, oke. Jadi ada kata fish, nice, boy, hot, dan tree. Itu 5 kata yang tersembunyi. Ya, oke, baik. Tadi kalian sudah pelajari ya tentang dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Mem ada tugas tadi di psikologi, nanti kalian bisa akses ya, selesai pembelajaran ini, bisa kalian kerjakan nanti. Itu dalam bentuk link ya, jadi kalian membuat tabel yang ada di halaman 27. Baik, kegiatan pembelajaran kita sudah masuk ke tahap akhir, yaitu evaluasi. Mem akan bagikan link evaluasi, kalian join dulu. Kita main quizzes dulu ya. Terakhir ini untuk evaluasi. Mem kirimkan dulu linknya. Oke, sudah ada di tim Morning Halls dan Eri Eleka. Morning Halls itu ada Cliff, Yunike, Florencia, Aileen, Jose. Yang Eleka itu Yurelin, Gracelyn, Siapa itu saya? Nah, Diandra. Oke, jawab ya. Oke, ayo Morning Owl sudah posisi pertama, disusul dengan Eri. Oke, selamat pemenang untuk Morning Owls ya, 61.150 poin. Itu ada Cliff, Florencia, Yunike, Josefa. Kita lihat ya. Siapa yang posisi 1? Oke, ya, selamat untuk Yunike. Ya, wow. Yunike ya, benar semua. Baru yang disusul kedua Vanessa,
ketiga Florenti, klik keempat Josefa. Ini bagus ya, hampir rata-rata banyak hijaunya daripada merahnya ya. Ya, berarti kalian sudah paham tentang materi hari ini ya. Oke, baik. Tadi kalian sudah melaksanakan evaluasi ya untuk melihat kemampuan dari pemahaman materi yang sudah Mem ajarkan. Tadi kita belajar tentang apa saja? Yang pertama tadi tentang cerita ya, bacaan. Tokohnya siapa? Cerita keluarga Lanang. Lanang, ayah Lanang. Ya, apalagi apa yang dialami oleh Bapak Lanang dalam cerita tadi? Coba siapa yang bisa? Tidak bisa mencari nafkah karena ada badai. Badai besar di laut. Ya, tidak bisa mencari nafkah karena terjadi badai di laut sehingga dia beralih pekerjaan ya. Ya, untuk menghidupi keluarganya. Ya, jadi kita diajarkan tentang kita diajarkan tentang sikap apa di situ. Jangan mudah menyerah. Ya, jangan pantang menyerah ya. Ya, sama seperti situasi kita. Walaupun kita sekarang belajarnya dari daring, nah ya, mungkin susah mau ketemu Mem hanya lewat virtual. Jadi kalian jangan menyerah, tetap kalian harus belajar mandiri ya di rumah. Tetap motivasi diri kalian untuk selalu giat belajar. Ya, jangan nanti mau, aduh Memku ini belum, kalian harus belajar mandiri. Ada yang kalian tidak pahami, boleh kalian tanyakan ke Mem ya. Bisa melalui psikologi, bisa juga melalui WA di grup. Oke, untuk kegiatan hari ini telah selesai. Kira-kira ada tidak yang kalian tidak pahami dari materi tadi? Yang tadi tentang keluarga Lanang, cerita tentang nelayan tradisional, nelayan modern, sudah paham semua? Sudah. Sudah. Oke, baik. Terima kasih ya untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini telah selesai. Ingat, besok kalian akan belajar lagi tentang kegiatan ekonomi. Ya, itu masuk di pembelajaran 2. Oke, kita akan tutup pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa ya, tugasnya ada Mem bagikan di psikologi, silakan kalian kerjakan. Nanti Mem akan periksa. Batas pengerjaannya sampai jam 7 malam nanti. Kita akan berdoa. Silakan yang mau pimpin doa, Florenti. Oke, baik, kita akan berdoa dulu. Silakan, Florenti. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sekarang kami sudah selesai belajar. Tolong berkati Mem Grace, kiranya Tuhan memberikan berlipat kali ganda untuknya dan memberikan rezeki berlipat kali ganda karena kerja kerasnya untuk mengajari kami. Tolong berkati kami siswa-siswi yang diajari oleh Mem Grace, kiranya pembelajaran yang sudah diajarkan oleh Mem Grace dapat tersimpan di otak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saya ingin bertanya. Oke, amin. Bilang apa sama Florenti? Terima kasih Florenti. Thank you Florenti, God bless you. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Punya tugas ini, apakah kita kerjakan di buku tulis atau langsung di buku cetak? Boleh buku cetak, boleh buku tulis, nanti tinggal foto. Oke, sampai ketemu besok.